Yesus bisa menyembuhkan orang buta menjadi melek itu karena mukjizat, bukan karena dia Tuhan. Bahkan ada nabi yang sudah meninggal, tulang-tulangnya saja disentuh oleh mayat yang lain bisa hidup kembali. Tapi dia bukan Tuhan. Saya menemukan 15 lebih orang yang lahir tanpa bapak. Krishna lahir tanpa bapak. Bahkan dia mempunyai ilmu azali yang bisa mengetahui akan apa yang akan terjadi sebelumnya. Yesus tidak pernah tahu. Padahal Lukas dan kawan-kawan mengatakan, ya, aku ini lapar, tolong berikan sepotong ikanmu kepadaku. Dalam kitab Yohanes. Kira-kira bangun Rak, kalau Tuhan kok lapar minta makan sama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama melalui forum diskusi sehat memberi pelajaran kepada anak cucu kita itu yang sehat-sehat, berlogika dan nalar, sehingga kita tidak dikatakan sesat. Muhammad Abdul wa Rasulullah Nabiya Ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Bapak Ibu, Saudara, pemirsa Arimatea TV yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena pada sore hari ini kita bersama-sama dalam Halakoh Kristolog Forum Arimatea Yogyakarta melakukan diskusi tentang eksistensi ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, Tuhan adalah salah satu zat yang tidak bisa diukur dengan kekuatan apapun oleh manusia. Tapi pada kenyataannya, teman kita, saudara kita, tetangga kita, Nasrani, mengatakan bahwa Tuhan lahir dari rahim seorang wanita. Loh, terus bagaimana eksistensinya? Di dalam ajaran gereja ada namanya Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Di situ dijelaskan Allah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tapi tiga-tiganya adalah satu. Bisa dikonotasikan adalah ini teh manis. Tapi orang menyuguhkan teh ini tidak akan mengatakan silakan Bapak Ibu minum ini teh campur gula, campur air. Tapi mesti akan mengatakan teh manis. Apakah eksistensi Tuhan, penguasa langit dan bumi, hanya sama dengan teh manis? Berarti rendah sekali. Begitu dangkalnya pemahaman tentang ketuhanan, sehingga Tuhan saja bisa dikonotasikan sebagai minuman, seperti minuman. Ini baru satu poin, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah. Poin yang kedua, di dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kita tanya ya, pada halakoh sekalian, kira-kira kalau Tuhan itu sedang berak itu, sedang 100% manusia apa sedang 100% Tuhan? 100% berak. Kemudian ada tamu datang, karena Tuhan ini manusia, tamunya juga manusia datang. Selamat sore, apa malam, apa pagi ya lah pokoknya ya. Mau ketemu Tuhan.
Maaf, Tuhan lagi ke belakang. Kira-kira masuk akal nggak? Kira-kira masuk akal nggak? Nah, terus kapan dia sebagai eksistensi sebagai Tuhan? Kapan beliau itu sebagai 100% Tuhan? Karena setelah saya pelajari Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, belum saya pernah temukan eksistensi Yesus sebagai Tuhan 100%. Tidak pernah saya temukan. Yesus bisa menyembuhkan orang buta menjadi melek itu karena mukjizat, bukan karena dia Tuhan. Menyembuhkan orang sakit kusta itu karena mukjizat, bukan karena dia Tuhan. Bahkan ada nabi yang sudah meninggal, tulang-tulangnya saja disentuh oleh mayat yang lain bisa hidup kembali. Tapi dia bukan Tuhan. Kalau dikatakan Yesus sebagai Tuhan karena dia lahir tanpa Bapa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya menemukan 15 lebih orang yang lahir tanpa Bapa. Krishna lahir tanpa Bapa. Bahkan dia mempunyai ilmu azali yang bisa mengetahui akan apa yang akan terjadi sebelumnya. Yesus tidak pernah tahu. Dan tidak pernah mengatakan besok akan terjadi sesuatu dan itu terjadi. Tidak pernah. Tapi Krishna iya. Kemudian yang kedua, Melkisedek lahir tanpa bapak. Ada lagi dari tokoh pewayangan yang bahkan lahirnya itu lewat telinga. Tapi itu bukan Tuhan, makhluk biasa. Nabi Isa alaihissalam lahir melalui Siti Maryam karena kehendak Allah untuk mendandani, untuk memperbaiki kezaliman yang pada waktu itu di dunia sudah keterlaluan. Bukan Tuhan. Yang ketiga, Yesus sebagai Tuhan. Masa didusi karo ciptaannya? Gak lucu kan? Yesus Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah ciptaan Tuhan. Kok mesakemen gitu Tuhannya ini? Terus eksistensi, kehormatan, kemudian kewibawaan Tuhannya itu di mana? Tuhan merasa lapar. Oh, aneh juga ini. Akhirnya dia minta ikan bakar pada murid-muridnya. Lukas dan kawan-kawan mengatakan, ya aku ini lapar. Tolong berikan sepotong ikanmu kepadaku. Dalam kitab Yohanes. Kira-kira wangun rak kalau Tuhan kok lapar minta makan sama murid-muridnya. Eksistensi sebuah nama, kehormatan, kemudian sebuah pangkat dalam kehidupan manusia itu harus dijaga dengan baik. Ini adalah kezaliman manusia untuk menutupi keangkuhannya sehingga mengorbankan pribadi yang baik, pribadi seorang nabi yang namanya Isa alaihissalam dikorbankan menjadi Tuhan. Kita perlu waspada Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah. Dalam sore ini, diskusi ringan ini, yuk kita sama-sama luruskan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita luruskan apa, siapa, dan bagaimana sebenarnya Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus itu, Jesus of Christ. Karena justru akan merendahkan derajat dan martabat Nabi Isa alaihissalam sendiri. Kalau dikatakan Tuhan, dia masih mau ya,
dipijitin sama wanita-wanita, Maria Magdalena, Marta, dan kawan-kawan. Bahkan dimandiin pakai minyak kasturi, minyak yang termahal di negaranya sana, di Nazaret. Satu botol buli itu kan berarti kendi kecil itu. Satu kendi kecil minyak wangi yang terwangi di Nazaret dipakai oleh Marta, Maria, dan Magdalena untuk memandikan Yesus. Mandi kan berarti nggak pakai baju juga. Masa mandi pakai baju mau dilongoni wangi. Bahkan rambutnya saja dipakai menyeka, mengeringkan tubuh Yesus. Artinya apa? Yesus terancam. Masa Tuhan bisa begitu? Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama melalui forum diskusi sehat memberi pelajaran kepada anak cucu kita itu yang sehat-sehat, berlogika dan nalar, sehingga kita tidak dikatakan sesat. Kenapa terjadi kesesatan? Karena kita itu tidak mau belajar dan tidak mau berpikir dengan akal yang sehat. Ini sudah penyimpangan akidah, bukan main-main. Saya nulis 2 buku yang beredar. Satu Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Di situ banyak sekali ayat-ayat penunjang yang membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kebenarannya. Di dalam Al-Quran ada. Nabi Muhammad SAW kebenarannya ditulis di dalam Quran dan Injil sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah bukan Tuhan. Yang kedua, Alkitab adalah petunjuk agama dan kisah cabul. Saya rangkum dalam satu buku kecil. Kita harus jeli Bapak Ibu. Kita harus tahu benar, supaya kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kita dituntut oleh anak cucu kita. Kita dituntut oleh generasi kita. Kalau kita tidak benar, maka anak cucu kita, generasi kita juga tidak akan benar. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengutamakan yang terbaik di antara yang baik. Untuk itu, diskusi halakoh Kristolog Arimatea memberi peluang kepada kita sekalian. Memberi peluang kepada umat muslim maupun non-muslim untuk bersama-sama belajar tentang eksistensi ketuhanan Yesus. Sehingga kita akan tahu mana sejarah yang benar dan mana sejarah yang tidak benar. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran di hadapan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita dan akan meluruskan niat baik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.